Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang sistem respirasi pada amfibi, khususnya katak. Nah, pertama-tama kita perlu tahu apa itu sistem respirasi. Sistem respirasi atau sistem pernapasan adalah sistem biologis yang terdiri atas organ-organ dan struktur-struktur lain yang digunakan untuk pertukaran gas pada hewan dan juga tumbuhan. Baiklah, saya akan menjelaskan sistem respirasi katak pada fase berudu. Berudu hidup di air dan bernafas melalui insang. Berudu memiliki 3 pasang insang luar yang terdapat di belakang kepala. Insang luar tersebut terdiri atas lembaran halus dan mengandung banyak kapiler darah. Apabila insang tersebut bergetar, maka air di sekitarnya akan berganti dan oksigen yang larut dari air di sekeliling insang tersebut akan berdifusi masuk ke dalam pembuluh kapiler darah. Seiring bertumbuhnya berudu, maka akan timbul celah insang dan terbentuk pula insang dalam. Insang dalam memiliki tutup insang seperti pada ikan. Berudu tersebut akan berubah atau bertumbuh menjadi katak dewasa, kemudian tidak lagi bernafas menggunakan insang, tetapi bernafas menggunakan kulit serta paru-paru melalui rongga mulut. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa pada fase berudu memiliki alat pernapasan yaitu insang. Sedangkan pada katak dewasa memiliki alat pernapasan, salah satunya adalah selaput rongga mulut. Selaput rongga mulut memiliki lapisan yang tipis dan memiliki banyak kapiler yang bermuara di tempat tersebut. Apabila terjadi gerakan, rongga mulut dan faring dan lubang hidung akan terbuka, sedangkan glotis akan tertutup. Udara akan berada di rongga mulut dan berdifusi masuk melalui selaput rongga mulut yang tipis. Pernapasan pada amfibi juga berlangsung pada kulitnya. Kulit amfibi tipis dan lembab serta banyak memiliki kapiler darah. Hal inilah yang menyebabkan katak dapat melangsungkan proses difusi oksigen dari lingkungan luar ke dalam tubuh. Mekanisme pernapasan melalui kulit dimulai saat oksigen masuk ke dalam tubuh melalui kulit dan selanjutnya akan dibawa melalui pembuluh vena pada kulit paru-paru yang disebut vena pulmokutanea. Selanjutnya, oksigen dari vena pulmokutanea akan menuju jantung dan dialirkan ke seluruh tubuh untuk proses metabolisme. Pada saat dewasa, katak juga bernafas dengan menggunakan paru-paru, walaupun paru-paru katak belum sebaik paru-paru mamalia. Paru-paru katak adalah tipe paru-paru yang sederhana. Paru-paru katak berupa kantung tipis yang elastis, sehingga udara pernafasan dapat berdifusi. Dinding paru-paru dikelilingi oleh banyak kapiler darah dan juga lipatan yang disebut dengan alveoli. Fungsi dari alveoli tersebut adalah untuk meningkatkan pernafasan. Akibat dari lipatan-lipatan alveoli, permukaan paru-paru menjadi lebih luas. Hal ini akan mengoptimalkan pengikatan oksigen yang dilakukan oleh pembuluh darah yang banyak terdapat di permukaan dinding paru-paru. Katak tidak memiliki tulang rusuk dan diafragma, sehingga mekanisme pernapasannya diatur oleh otot rahang bawah dan otot perut. Dalam paru-paru terjadi mekanisme inspirasi dan ekspirasi yang terjadi saat mulut tertutup. Fase inspirasi adalah saat udara kaya oksigen yang masuk lewat selaput rongga mulut dan kulit berdifusi pada gelembung-gelembung di paru-paru. Mekanisme inspirasi adalah sebagai berikut. Otot sternocleidomastoideus berkontraksi sehingga rongga mulut membesar. Akibatnya, oksigen masuk melalui choane. Setelah itu, choane menutup dan otot rahang bawah dan otot gynecoideus berkontraksi sehingga rongga mulut mengecil.
Mengecilnya rongga mulut mendorong oksigen masuk ke paru-paru lewat celah-celah. Dalam paru-paru terjadi pertukaran gas, oksigen, yang diikat oleh darah dan berada dalam kapiler dinding paru-paru dan sebaliknya. Karbon dioksida dilepaskan ke lingkungan. Setelah mendengarkan mengenai proses inspirasi oleh rekan saya, selanjutnya terjadi pertukaran gas dalam paru-paru katak. Setelah itu, baru terjadi yang namanya proses ekspirasi, di mana proses ekspirasi pada katak ini merupakan salah satu bagian dari proses pernafasan atau respirasi, yaitu mengeluarkan udara dari dalam tubuh katak. Nah, fase ekspirasi dimulai dari kontraksi otot sternioiodeus dan otot-otot perut sehingga rongga perut mengecil dan paru-paru tertekan. Jadinya, udara yang mengandung karbon dioksida keluar dari paru-paru melalui guanil. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk lebih lengkapnya mengenai mekanismenya akan dijelaskan oleh rekan saya. Mekanisme ekspirasi yaitu otot